Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Syukur alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Kang Nur. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab ini pertanyaan dari salah satu subscriber saya yang ada di Malaysia. Bertanya, Kang, kalau semisal kita pakai puter giling, nah itu hukumnya secara Islam itu bagaimana? Haram atau halal? Nah, ini kembali kita kepada hukum ya, pada hukum adat istiadat. Tiap daerah tentunya berbeda-beda. Nah, berhubung Kang Nur tinggal di Indonesia dan dari suku Jawa, sudah dari dahulu itu ada banyak sekali ilmu kejawen ya, salah satunya adalah ilmu puter giling, dan dari zaman dahulu juga sudah digunakan ya. Seiring berkembangnya waktu ya, seiring berkembangnya zaman juga banyak sekali tradisi-tradisi yang berkembang ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang berkembang juga. Nah, maka dari situlah mulai timbul berbagai macam spekulasi. Puter giling itu halal atau haram ya, puter giling itu boleh digunakan atau tidak secara aturan. Nah, sebenarnya ini kembali kepada kepercayaan Anda masing-masing ya, kembali kepercayaan Anda masing-masing, kembali kepada aturan-aturan yang berkembang di tempat Anda tinggal saat ini ya. Tentunya karena setiap daerah pasti punya kepercayaan masing-masing, tiap daerah punya aturannya tersendiri ya, jadi tidak semuanya sama ya. Kalau dari Kang Nur, puter giling, penggunaan puter giling itu diperbolehkan ya, diperbolehkan dalam artian ini tidak melanggar syariat kepercayaan yang Kang Nur anut ya, juga tidak melanggar dari kepercayaan ataupun ajaran ilmu Jawa ya, jadi tidak melanggar hal seperti itu dari kepercayaan Kang Nur. Nah, ini kembali kepada kepercayaan Anda masing-masing ya, bagaimana adat yang berkembang di daerah Anda, bagaimana kepercayaan yang berkembang di daerah Anda ya. Karena kita tahu, kita paham ya, banyak sekali mulai bermunculan para ulama, para sesepuh, para pakar spiritual yang setiap orangnya itu pasti punya kepercayaan masing-masing, punya cara pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, ini tergantung mana yang Anda ikuti ya, mana yang Anda pahami. Tentunya Anda pasti sudah sangat dewasa, sudah bisa mengambil hal baik dan membuang yang namanya hal buruk. Nah, ini jadi hukum dari penggunaan puter giling itu kembali kepada diri kita masing-masing, kepercayaan kita seperti apa, apakah ini tidak bertentangan dengan diri kita ataupun sebagainya ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi satu sisi ya, satu inti dan satu sisi yang sampai sekarang masih Kang Nur pegang adalah selama kita punya usaha dan usaha yang kita jalankan itu tidak merugikan diri kita, tidak merugikan orang lain, dan bahkan bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk banyak orang, maka itu sesuatu hal yang diperbolehkan. Meskipun kadang cara yang kita gunakan itu bagi orang awam biasa, bagi orang lain itu sesuatu cara yang salah ya, itu tetap diperbolehkan ya. Saya ambil contoh semisal zaman dahulu pas zaman Indonesianya itu adalah gencar-gencarnya dijajah oleh bangsa luar, banyak sekali adat istiadat, banyak sekali ilmu Jawa yang berkembang di tanah air kita ya. Banyak orang yang berilmu menggunakan ilmunya untuk melumpuhkan musuh ya. Apakah itu sesuatu hal yang dilarang? Tentunya tidak, karena ini bermanfaat bagi umat ya, bermanfaat bagi banyak orang, terkhusus adalah untuk dirinya sendiri, untuk bangsa dan untuk negara. Maka hal tersebut diperbolehkan ya, dan boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena kita punya kedaulatan untuk bisa terbebas dari sesuatu hal yang membuat diri kita tersiksa ya. Jadi contoh saja adalah seperti itu ya. Jadi silakan Anda ambil kesimpulan tersendiri bagaimana cara Anda untuk mengambil sisi baik atau sisi positifnya dari suatu ilmu puter giling ya. Itu penjelasan dari Kang Nur, semoga bisa diterima dengan jelas dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.